Jumat berkah. Mudah-mudahan kita senantiasa ada dalam berkahnya. Amin. Gimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah. Semoga yang sakit Allah anugerahkan sehat walafiat. Amin. Yang sedang punya masalah, semoga Allah memberikan solusi jalan keluar yang terbaik. Dan yang punya hajat, punya keperluan, semoga Allah kabulkan, mudahkan, anugerahkan apa yang dia butuhkannya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya mujibas sa'il. Baiklah jamaah Jumat berkah yang dirahmati Allah, di subuh ini kita sedang mengkaji sunnah-sunnah Rasulullah SAW atau hadis-hadis Rasulullah seputar afdhalul a'mal, amal-amal ibadah yang paling afdal, atau kita kenal sayyidul a'mal, amal-amal istimewa. Di surat An-Naba ayat 35 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, faman syaa'a ittakhadha ila rabbihi ma'aba. Barang siapa yang memiliki suatu keinginan, barang siapa yang menginginkan cita-cita mulia, maka sebaik-baiknya keinginan, sebaik-baiknya cita-cita, ila rabbihi ma'aba, orang yang bercita-cita ingin menuju Tuhannya. Tentu menuju Tuhannya dengan berbagai amal-amal terbaik. Oleh karena itu kita membahas amal-amal terbaik tersebut. Paling tidak ada 5 amal istimewa. Yang pertama adalah qiraatul Quran, pembahasannya sudah ya. Kemudian sekarang apa? Qiyamul lail, sholat malam. Yang ketiga apa? Zikrullah. Yang keempat sedekah. Yang kelima saum sunnah. Insya Allah 5 amal istimewa itu kita akan pelajari hadis-hadisnya agar kita punya motivasi tinggi untuk mengamalkannya, insya Allah. Baiklah, dibagi ini semuanya. Ini kitab ini sudah di fotokopi dan mudah-mudahan ada di ADS kalian. Bab tentang qiyamul lail yang terdapat di kitab Targhib wa Tarhib jilid 1 halaman 422, dan kita sekarang sudah nyampe di halaman 427, hadis nomor 14 itu yang sudah ya. Dan sekarang hadis nomor 15. Kita akan melihat, akan merasakan nuansa
penjelasan tentang sholat malam dengan kata-kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu ini adalah sesuatu yang istimewa buat kita, sehingga seolah-olah kita langsung mendapatkan penjelasan dari Rasulullah. Baiklah, hadis nomor 15 ya. Tolong didengar yang tidak ada teksnya, tolong dilihat, diperhatikan yang ada teksnya. Wa an Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu, hadis yang diterima dari sahabat Abi Umamah al-Bahili. Semoga Allah meridhoi kepadanya. Amin. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menerima dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasul, alaikum biqiyamil lail. Alaikum, hendaklah kalian biqiyamil lail, melaksanakan sholat malam. Alaikum biqiyamil lail, hendaklah kalian melaksanakan sholat malam. Ya, kenapa? Pak innahu, maka sesungguhnya sholat malam itu da'bus sholihina, menjadi kebiasaan. Da'bu, kebiasaan, ciri, karakter ya. As-sholihina, orang-orang sholih, qablakum, sebelum kalian. Kedua, kata Rasulullah, kenapa beliau memerintahkan untuk sholat malam? Yang kedua, wa qurbatun ila rabbikum. Sholat malam itu adalah qurbatun, sebuah ibadah yang sangat mendekatkan diri ila rabbikum, kepada Tuhan. Ketiga, wa maghfaratun lis-sayyi'ah, dan sholat malam itu maghfaratun, menyebabkan ditutupi, diampuni, lis-sayyi'at, kesalahan-kesalahan kalian. Wa manhatun, dan yang keempat, sholat malam itu manhatun, dari nahaya, mampu menjauhkan anil ismi, dari dosa. Diulangi sekali lagi matanya ya, redaksi hadisnya, kata Rasulullah, alaikum biqiyamil lail, hendaklah kalian melaksanakan sholat malam. Ini di hadis alaikum bisidqi, alaikum biqiyamil lail. Ini dalam bahasa Arab disebut ikro. Jadi ikro itu apa? Ada tahdir, ada ikro. Hendaklah, jadi perintah ya, jadi anjuran. Alaikum biqiyamil lail, hendaklah kalian
melaksanakan sholat malam. Lalu Rasulullah SAW menyebutkan 4 alasan kenapa beliau memerintahkan kita tidak boleh meninggalkan sholat malam sekalipun hukumnya sunnah muakkadah. Kata Rasulullah, 1, fa innahu da'bus sholihina qablahu. Sholat malam itu adalah kebiasaan, ciri, karakter orang-orang soleh sebelum kalian. Kedua, qurbatun ila rabbikum. Sholat malam itu salah satu ibadah yang sangat mendekatkan kita kepada Allah. Ketiga, maghfiratul lisai'ah. Sholat malam itu menutupi kesalahan-kesalahan kita. Keempat, manhakul anil ismi. Sholat malam itu menjauhkan kita dari dosa. Rawahu Tirmidzi. Hadis ini bisa dicek atau riwayat Imam Tirmidzi di kitab Duha, di dalam kitab atau pembahasan tentang doa, min jami'i, dari kitab jami'nya. Wabnu Abi Dunya, dan juga hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya di kitab Tahajud, di kitab Tahajudi, dalam kitab Tahajud. Wabnu Huzaimata, juga hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah di Sahihihi, di dalam kitab Sahihnya. Wal Hakim, dan juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim. Kulluhum min riwayati Abdi bin Shalih Katibul Lais rahimahullah. Semuanya melalui jalan riwayat Ibnu Shalih. Wa qala al-Hakim, Imam Hakim mengomentari derajat hadis ini sahihun. Hadis ini derajatnya sahih ala syartil Bukhari, berdasarkan persyaratan sahih hadis Bukhari. Jadi hadisnya tidak diragukan menurut para ahli. Ikhwan ahwatillah, ini kata Nabi yang harus kita pegang sekuat tenaga, sebisa-bisa, ya. Alaikum biqiyamil lail. Tidak boleh kehilangan sholat malam di setiap malamnya. Jadi kalau datang malam kita istirahat, kita tidur, maka upayakan sholat malam. Insya Allah kita ahlu qiyamul lail, ahlu tahajud, ya. Tadi MC menyebutkan di Jumat berkah ini diawali dengan sholat tahajud tadinya sebelum subuh. Kemudian sholat subuh, kemudian ada kajian. Kebetulan temanya tentang sholat malam. Kemudian kata Rasulullah menyebutkan alasan kenapa kalian tidak boleh meninggalkan sholat malam, sekalipun secara ilmu fikih hukumnya bagi kita sholat malam itu sunnah, bukan wajib. Sunnahnya agak keras, muakkadah, agar kita tidak meninggalkannya. Ya. Lalu Rasul menyebutkan satu alasan kita tidak boleh meninggalkan sholat malam, fa innahu da'bus sholihina qablakum. Karena sholat malam itu da'bun, ya. Ada 5 ya, footnote 5
Al-adatu wasya'nu. Da'u itu artinya adat kebiasaan. Sya'nu itu menjadi keadaan, artinya sifat yang melekat padanya. Ya. Min da'bin bil amal ay jadda wa ta'iba. Jadi da'u itu orang yang sudah komitmen melaksanakan dengan sungguh-sungguh sekalipun susah payah. Jadi dia terus mudawamah melaksanakan. Jadi sholat malam itu adalah menjadi ciri kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Makanya kata ulama, kalau ingin tahu apakah seseorang itu soleh atau tidak, maka di dalam kitab Syarah Minhajul Abidin, kitabnya Sirajul Thalibin. Dalam kitab Sirajul Thalibin, ciri soleh, ciri orang soleh itu ada dua, dari sisi kuantitas dan dari sisi kualitas. Dari sisi kuantitas ada 6, itu di kitab ini dijelaskan. Dari sisi kuantitas, artinya yang bisa dilihat, salah satunya adalah melaksanakan atau dalam membiasakan diri melaksanakan sayyidul a'mal, atau sayyidul a'mal itu apa? Atau afdolul a'mal, paling tidak 5 tadi ya. Jadi kalau adik-adik ikhwan akhwatillah komitmen dalam dirinya, dalam hidupnya ingin mengabdi kepada Allah lewat ibadah sayyidul a'mal, maka secara penjelasan adik-adik ikhwan akhwatillah jamaah Jumat Berkah itu bisa dikatakan orang soleh. Jadi kalau ada orang, singkatnya, tiap malamnya mudawamah, tidak pernah meninggalkan sholat malam, maka pada waktu itu orang tersebut bisa disebut menjadi ciri atau dia sebagai orang soleha. Ya. Dasarnya Pak Innahu da'us solihina qablakum, karena sholat malam itu adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Jadi kalau ada orang yang membiasakan ini, maka dia pun layak di sisi Allah disebut orang soleh, gitu ya. Itu yang pertama. Jadi ini adalah sebuah motivasi tinggi. Maukah Anda disebut orang soleh? Mau? Sudahkah Anda menjadi orang soleh? Sudah. Mana cirinya? Salah satu cirinya dia berkomitmen, dia istiqomah, dia mudawamah melaksanakan sholat malam. Ustaz punya teman, ya ada yang sudah 30 tahun sholat malamnya nggak berhenti. Kemudian ada yang sudah 20 tahun, ada yang sudah 10 tahun, dan alhamdulillah hidupnya memang berkah. Dan memang dia sering bilang, betul-betul Allah menjanjikan al-ghina nafs, jiwanya begitu tenang, bahagia ya. Bukan berarti tidak masalah, tidak ada masalah, namun dia tenang karena dia berkeyakinan senantiasa dekat dengan Allah. 2, qurbatun ila rabbikum. Salat malam itu adalah ibadah yang sangat mendekatkan diri kepada Allah. Semua ibadah itu adalah mendekatkan diri kepada Allah. Betul kan? Kita sedekah, kita berbuat baik, amar ma'ruf nahi munkar, semuanya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Namun
Rasulullah SAW memberikan sebuah penekanan. Ingat, kalau Anda ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai ibadah, maka ibadah yang sangat mendekatkan diri kepada Allah adalah sholat malam. Jadi ketika kita mau mendekat kepada Allah karena punya hajat, punya keperluan atau penuh kerinduan kepada Allah, maka datanglah kepada Allah lewat ibadah sholat malam. Ya, insya Allah kedekatan Anda dengan Tuhan Anda bisa Anda rasakan di sholat malam. Makanya di surat Al-Muzammil gimana kata Allah? Asyaddu wa'aw wa aqwam qila. Sesungguhnya bacaan di sholat malam, khususnya bacaan Quran, asyaddu wa'aw itu sangat berkesan. Asyaddu wa'aw itu sangat berkesan, bisa direspon dengan jiwa. Asyaddu wa'aw wa aqwam qila, dan bekas-bekasnya aqwam, lebih mantap, lebih kuat. Mungkin kalau kita baca qul huwallahu ahad di sholat itu berkesan, tapi kalau kita baca di sholat malam di keheningan dan sholat malam itu aqrabu ilallah, maka itu lebih berbekas, lebih berkesan. Qul huwallahu ahad, Allah itu esa, Allahus samad, Allah itu tempat bergantung kita. Jadi kita bersandar, kita bergantung kuat sekali hanya kepada Allah. Itu ya. Jadi yang kedua, kata Rasulullah, alasannya kenapa kita harus membiasakan sholat malam. Wa qurbatu ila rabbikum, karena sholat malam salah satu di antara ibadah yang punya nilai plus, yaitu sangat mendekatkan diri kepada Allah. Dan kita tahu semua ibadah itu adalah bersifat mendekatkan diri, namun sholat malam itu lebih nilainya. Ketiga, maghfiratun lis-sayyi'ah. Sholat malam itu sebagai wasilah ibadah tertutupi dosa-dosa kita. Kifarat ya, ada turunan di bawah sababu tawniyatil dzunub wasitriha wa maziliha. Jadi sholat malam itu menyebabkan dosa-dosa kita, dengan dosa itu bolong-bolong ya amal kita oleh Allah ditutupi, dan ditutupi juga aibnya kepada orang lain. Kemudian ziluha zalayazilu itu dihilangkan oleh Allah dosa tersebut. Ini keutamaan yang luar biasa, jarang didapatkan di ibadah-ibadah yang lainnya. Keempat, manhatun anil ismi. Itu ada menuju penjelasannya. Manhatun itu mab'ada, ba'id itu jauh. Jadi dengan sholat malam dosa-dosa itu tidak mau mampir di diri kita. Artinya kalau ada orang jatuh bangun dalam dosa, ninggalkan dosa lagi, maka solusinya tegakkan sholat malam. Beri penjelasan tentang ibadah yang sangat mendekatkan diri kepada Allah, menutupi dosa dan menjauhkan dari dosa. Jelaskan dulu, kemudian bimbing pelaksanaannya dengan penuh khusyuk. Insya Allah ketika dia mudawamah, maka dosa-dosa tersebut oleh Allah akan dijauhkan dari diri kita. Logikanya gini, kalau kita dekat dengan Allah, maka di situ unsur pengabdian banyak sekali.
dan unsur-unsur maksiat tidak akan betah. Tapi ketika kita jauh dari Allah, maka unsur-unsur maksiat itu akan dekat dengan kita. Oleh karena itu, kita harus perhatikan penjelasan Rasulullah ini. Jangan tinggalkan sholat malam. Ya, baik kategorinya qiyamul lail secara umum, waktunya setelah isya sebelum subuh, atau secara khusus tahajud. Tahajud itu setelah isya sebelum subuh, namun kitanya tidur dulu, lalu bangun di sepertiga malam. Ya, jangan tinggalkan itu, karena ada 4 keutamaan. Apa? Ini catat, bisa disampaikan ke orang lain, disampaikan ke saudara-saudara kita, ke teman-teman kita. Mari kita sholat tahajud, karena Rasul menjanjikan 4 keutamaan. 1, menjadi ciri kebiasaan sholat malam itu, kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Otomatis jika Anda membiasakan, maka ciri soleh itu ada di diri Anda, berarti Anda menjadi orang-orang soleh-soleha. Kedua, urbatun ilallah, tak mudah agar hati kita, jiwa raga kita dekat dengan Allah. Ketika kita punya keinginan ingin mendekat kepada Allah, maka sebaik-baiknya wasilah ibadah adalah melalui sholat. Ketiga, dosa itu menyebabkan jiwa kita, catatan kita, ya, bolong-bolong, ya, kerancang, rusak. Maka dengan sholat malam, mukaffir, menjadi kifarat, menjadi penutup, baik penutup dalam catatan di sisi Allah jiwa kita, atau penutup dari terbukannya kami, ya. Allah hilangkan dosa-dosanya. Dan yang keempat apa? Sholat malam itu, bila kita istiqomah sholat malam, maka dosa-dosa tidak akan betah pada diri kita. Itu artinya ada apa? Manhatun, dari nah inna sholata tanha, yaitu sama dengan manhatun anil ismi. Alhamdulillah. Itu hadis nomor 15 ya. Lanjut hadis nomor 16. An Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Hadis dari sahabat Salman Al-Farisi, semoga Allah meridhai kepadanya. Amin. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW beliau bersabda, alaikum biqiyamil lail, sama seperti tadi ya, hendaklah kalian sholat malam. Apa? Kenapa? Fa innahu darus sholihin qablakum, sama seperti yang tadi, karena sholat malam adalah ciri, ada kebiasaan orang soleh sebelum kalian. 2, maqrobatun lakum, sholat malam itu adalah ibadah, menjadi wasilah ibadah yang sangat mendekatkan diri Anda ila rabbikum, dengan Tuhan Anda. Ketiga, maqfaratun lisayyi'at, sholat malam itu adalah menutupi kejelekan-kejelekan kalian. 4, manhatun anil ismi, sholat malam itu mempunyai efek kuat untuk meninggalkan dosa. Ini yang kelimanya yang beda dengan yang tadi. Wa maqrodatun, dan sholat malam itu memiliki hikmah mengusir. Maqroda itu mengusir. Lidai, bagi penyakit, anil jasadi, dari badan kita. Ya. Jadi di hadis tadi ada kenapa Rasul memerintahkan, mengingatkan, mewanti-wanti kita tidak boleh melaksanakan sholat malam. Ada 4 keutamaan. Di hadis ini ada 5 keutamaan. Jadi ditambah lagi ya.
Yang kelimanya adalah maqrodatul lidda anil jasad, mampu mengusir, menghilangkan penyakit dari jasad kita. Dapur 2, maqrodatul lidda anil jasad annaha halun min sya'niha ib'adud da aw makanun yuhtassu bihi wa yu'raf wa hiya ma'al minat tardi. Inna hadha wasfu tabibin nafsi min qiyami lailihi sofan jismuhu wa malaka sihatahu wa azalallahu maradahu wa hasbukal iltija ilal hakim al-khalid ayyushfiyahu alladhi khalaqani fahuwa yahdin walladhi huwa yut'imuni wa yaskin wa idza maridtu fahuwa yushfin, sebagaimana di surat Asy-Syu'ara ayat 8 ya. 80 ya, ini 80. Jadi jika ini ada hikmahnya, jika ada orang, ada saudara kita atau bisa jadi kita sendiri sering sakitan, ya, sering sakitan. Di sini tidak dijelaskan sakit apa, apakah sakit selalu pusing atau galau, ya sakit apa tidak dijelaskan. Pokoknya orang yang sakit kalau mudawamah sholat malam, maka Rasul berjanji penyakitnya itu akan dihilangkan. Maka kita mencoba ya, siapapun muslim muslimat yang punya penyakit dan susah disembuhkan secara medis, secara tabib atau obat-obat herbal atau obat kimia, dengan olahraga, dengan berbagai cara susah, coba kita tahu dari Rasulullah SAW, bangunlah dengan mudawamah sholat malam. Insya Allah Tuhan kita menjalankan perintahnya, berjanji orang yang melaksanakan sholat malam maka penyakitnya akan disingkirkan. Sholat malam adalah sebagai wasilah, berarti sebagai obat ya. Makroda itu toroda itu mengusir, berarti ini adalah merupakan penawar, merupakan serum, merupakan vaksin untuk mengusir penyakit dari jasad kita ya. Karena dengan sholat malam jiwa menjadi tenang, dan obat yang paling mujarab adalah ketenangan. Insya Allah ya. Sungguh luar biasa berdasarkan wahyu yang datang kepada Rasulullah menyampaikan kepada kita dalam hadis ini bahwa keutamaan sholat malam berdasarkan hadis dari Salman Al-Farisi ada 5. Yang kelimanya adalah maqrodatul lidda anil jasad. Sholat malam sebagai syifa, sebagai penawar, sebagai pengusir penyakit dari jasad. Rawahu Tabrani fil Kabir. Hadis ini riwayat Imam Tabrani dalam kitabnya Al-Kabir min riwayat Abdurrahman bin Sulaiman bin Abi Jawn wa rawahu Tirmidzi bid'awat min jami'i min riwayat Bakar bin Junais an Muhammad bin Sa'id Asy-Syami an Rabi'ah bin Yazid an Abi Idris Al-Hawlani an Bilal radhiyallahu anhu wa Abdurrahman bin Sulaiman aslahu halan min Muhammad bin Sa'id. Itu penjelasan riwayat dan derajat hadisnya.
Jelas ya? Ketiga, masih ada waktu ya, sampai jam berapa? Jam 6 kurang ya. Kurang seperempat aja, 15 menit untuk Ustaz di perjalanannya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari Abi Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya. Amin. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi beliau bersabda, rahimallahu rajulan, semoga Allah merahmati seseorang, qoma minal lail, dia berdiri sholat malam. Qoma minal lail, dia bangun dari tidur. Fasalla, lalu dia sholat malam. Kemudian wa aiqadha imra'atahu, lalu ia bangunkan istrinya. Kamu bangunkan istrinya? Belum punya ya, bangunkan temannya. Fa'in abad, kalau nolak, teman kamu dibangunkan orang, oh mau ganggu saya tidur, nolak makanya. Maka kata Rasul, naboha biwajihal ma'a, perciki ya, percikan di wajahnya air. Ini percikan, jangan segayung ya, jangan seember apalagi sebab. Percikan air di wajahnya, terutama oleh pembimbingnya. Kamu dibangunkan oleh pembimbing sudah, maka ini etika, ini cara paling mujarab dari Rasulullah, bagaimana pembimbing atau kakak kita ya, pembimbing kita membangunkan kita, atau suami membangunkan istri. Hesek wae dan begitu pisan tidurnya tekau nempel ya. Maka caranya naboha ayrosha, naboha biwajihal ma, percikan di wajahnya air. Kemudian kata Rasulullah, wa rahimallahu ra'atan, semoga Allah merahmati seorang perempuan ya. Qomat minal lail, dia bangun malam, sholat, lalu sholat malam, sholat tahajud. Wa aiqadha zaujah, ini kebalik, ini yang tidur riwayatnya siapa? Suaminya. Lalu dia bangunkan suaminya, atau adik bangunkan teman, atau pembimbing membangunkan apa? Adik-adik. Tapi pembimbingnya tidur aja, adik-adik membangunkan pembimbingnya. Suami bangun sholat malam, lalu bangunkan istri. Ini sebaliknya, istri bangun tidur sholat malam, suaminya masih tidur. Maka aiqadha zaujah, dia bangunkan istrinya, bangunkan suaminya. Fa'in abah, jika suaminya menolak ya, menolak dibangunkan, nabohat, maka seharusnya si istri tersebut mempercikan di wajahnya suami al-ma'a, air. Sopan enggak sama suami? Ya sopan banget. Ini kata Rasulullah, kalau suaminya suka ngaji, istrinya juga suka ngaji, suaminya suka baca hadis, istrinya suka baca hadis, suaminya suka ta'lim, istrinya suka ta'lim, dia tidak memandang hal itu buruk. Justru ini adalah perintah Rasul. Kamu tuh sopan sama pembimbing? Enggak ya, pembimbingnya langsung paham. Ini adalah sunnah Rasul. Hadis ini riwayat Abu Daud, wa hadzal
lafadhuhu, seperti itu lafaznya. Wan Nasa'i wa Ibnu Majah wa Ibnu Zaimah wa Ibnu Hibban fi Sahihihima wal Hakim wa qala sahihun ala syarti Muslim. Secara sanad hadis ini adalah sahih atas persyaratan hadis Muslim. Wa inda ba'dihim, dan di sisi mereka, maksudnya di riwayat lain bukan naboha tapi rosya. Wa rosya badalun naboha wa naboha wa huwa bimakna, maknanya sama, rosya atau naboha. Kita dapat pelajaran dari sabda Rasulullah SAW, hadis riwayat Abi Hurairah. Satu, pelajarannya apa? Cara membangunkan yang paling jitu adalah apa? Bukan kakinya digoyang-goyang, bukan kepalanya dilus-lus, ya, bukan tangannya dicubit-cubit, bukan dipengek bisa mati, ya, nggak punya oksigen, tapi menurut sunnah yang paling membuat dia ngantuk menjadi tidak ngantuk adalah apa? Percikan air ke wajahnya. Jadi ambil air, ambil ember, tangan kita masukkan, ada kan di sini sedikit, tret gitu ya, ke wajahnya. Jangan ember yang begitu kan, jangan. Itu bukan mempercik, memandikan, ya. Coba ya nanti kalau ada adik-adik yang tidurnya tidur aja ya. Cara bangunannya kalau begitu, insya Allah tidak tidur. Sampai di sini jelaskan bagi keluarga atau bagi keluarga yang jelas punya suami istri, saking baiknya atau luar biasa sholat malam, maka sampai ada doa, sampai didoakan di sini rahimallahu rajulan, rahimallahu imra'atan. Sekalipun bisa jadi tidak disenangi apabila suaminya kedua sholat malam atau istrinya begadang terus tapi susah bangun malam, mungkin tidak disenangi ya, tapi sudah didoakan oleh Rasul, rahimallahu rajulan, semoga Allah merahmati laki-laki yang suka membangunkan istrinya sekalipun bisa jadi istrinya komplain. Atau rahimallahu imra'atan, semoga Allah merahmati seorang istri yang bisa jadi suaminya marah atau yang lainnya. Tapi ingat, pada dasarnya jika berbuat itu, membangunkan istrinya atau membangunkan suaminya, si istri membangunkan suami, si suami membangunkan istrinya dengan adab tata cara yang diajarkan oleh Rasul, yaitu dengan air, itu semoga Allah merahmatinya. Jadi jika Anda ingin rahmat Allah, jika Anda ingin dapat rahmat itu ampunan, kasih sayang dan berbagai hal ya dari Allah, maka tolong amar ma'ruf, bangunkan teman kita, bangunkan suami kita, istri kita, saudara-saudara kita. Caranya membangunkannya menggunakan percikan air. Jelas ya? Alhamdulillah. 5 menit lagi ya, ditambah hadisnya ya, satu lagi. Masih sama hadisnya, sepertinya masih sama. Oh, ini ada lebihnya. Nomor 18. Warwa at-Tabrani fil Kabir. Imam Tabrani meriwayatkan dalam kitabnya Al-Kabir an Abi Malik Asy'ari, dari Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu beliau bersabda, ma min rajulin, tidaklah seseorang yastaiqidu, dia bangun minal lail, dari malam, dari tidurnya maksudnya, payukidu imra'atahu, lalu dia bangunkan istrinya, fa'in golabahan naumu, kalau tidurnya sangat pulas susah dibangunkan, nadhoha fi wajhil ma, percikan air di wajahnya,
Fayakumani, kemudian keduanya suami istri berdiri bibaitihima, di rumahnya, maksudnya sholat berjamaah di rumahnya. Fayadkuroni, kemudian keduanya fayadkuronillah azza wa jalla, dia berzikir kepada Allah azza wa jalla sa'atan, sesaat minal lail, dari malam itu, illa ghufira lahuma, kecuali jaminannya Allah akan ampuni dosa keduanya. Ini sampaikan sama ibu, sama bapak, sama mama, sunnah Rasulullah SAW. Gimana? Satu, yang sudah berstatus suami istri, si suami membangunkan istrinya. Apabila pulas, maka adabnya dengan air. Lalu dianjurkan keduanya sholat. Di sini juga menjadi dalil bahwa boleh sholat malam berjamaah. Sekalipun ulama mengatakan afdalnya sendiri. Tapi ini fayakumani bibaitihima, keduanya sholat malam di rumahnya. Kemudian fayadkuronillah azza wa jalla sa'atan. Setelah itu zikir sebentar, maka keutamaannya insyaallah atas janji Allah dan Rasulnya, dosa-dosa keduanya akan diampuni. Ini berarti salah satu cara menghilangkan dosa. Bangunkan istri atau bangunkan suami, lalu sholat berdua, ya, sholat kedua-duanya, kalau dengan anaknya di rumah yang dijelaskan. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan berzikir, ya, kecuali Allah akan ampuni keduanya. Gimana di sini sholatnya masing-masing berjamaah? Masing-masing boleh afdal, ya. Dan insya Allah nanti berapa rakaatnya, paling sedikit berapa, banyaknya berapa, sunnah Rasul berapa, insya Allah di hadis berikutnya. Alhamdulillah, ikhwan akhwat billah, barusan 4 hadis ya telah disampaikan, sungguh luar biasa. Seandainya Rasulullah SAW tidak menjelaskan ini, kita tidak tahu tentang semua ini. Namun berkat kasih sayang Allah melalui nabinya, kita menjadi tahu beberapa hal yang luar biasa yang ada pada sholat malam. Intinya biasakan sholat malam, jangan tinggalkan datang malam tanpa qiyamul lail. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang soleh-soleh. Amin. Kita memohon kepada Allah, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najjata 'anil nar wal 'afwa indal hisab. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukuran jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Khalid yang telah menyampaikan materinya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan menjadi amal jariah
begitu ya. Alhamdulillah cara pengacara sudah selesai. Mohon maaf bila ada kesalahan. Mari kita tutup acara ini dengan bacaan alhamdulillah istighfaril kali dan dalam kalam majlis. Alhamdulillah rabbil alamin. Astagfirullah astagfirullah astagfirullah. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Barakallahu fikum.